Cinta adalah sesuatu yang suci. Cinta akan membuatmu mabuk kepayang, membuatmu lupa akan dirimu, membayang wajah si cantik, membayang wajah kekasih yang cantik nun jauh di sana. Cinta membuatmu lupa diri. Cinta membawamu pada kesenangan-kesenangan, membawa kegembiraan, membawa perasaan yang syahdu, terbuai dalam kasmaran, terbuai dalam indahnya. Cinta membuatmu lupa akan segala. Cinta juga akan membuatmu mengerti akan kehidupan. Maka asmara darah merayu-rayu seperti rayuan pulau kelapa melambai-lambai. Oh, indah dan syahdu di pulau bahagia, di pulau yang senantiasa cantik indah pesonamu. Hai asmara, hai kasmaran, hai Juwita, hai asmara darah. Aku ingin memelukmu, aku ingin menyanjungmu, aku ingin merasakan kebahagiaan kepada cintamu yang abadi. Namun cinta telah engkau merusaknya dengan cara-cara tidak baik. Namun cinta telah rusak karena memaksakan kehendak, karena egoisme, karena ingin dicintai, maka engkau memakai mantra-mantra sihir, mantra-mantra yang membuat orang kelepek, membuat orang menjadi ikut dan tertarik denganmu. Cinta buta akan membuatmu menjadi buta hati, memakai cara-cara musyrik, memakai cara-cara musyrik. Dan cinta seperti itu tidak akan lama akan bubar. Masih di Menembus Mata Batin kali ini, Iseto akan membahas tentang kasmaran. Kasmaran cinta akan membahas tentang asmara yang menggebu. Asmara cinta yang diselimuti oleh kemusyrikan. Cinta yang tidak datang dari ketulusan. Cinta yang dipaksakan oleh mantra-mantra. Raja asmara. Raja kasmara. Raja asmara. Menggebu hingga tersesat dalam kemusyrikan, Maka dari itu, hati-hatilah dalam menjalin cinta. Janganlah engkau memakai pelet, memakai pengasihan yang ujung-ujungnya akan berefek pada dirimu, pada kesehatan, yang ujung-ujungnya dapat berefek pada kehidupan. Ingat, jagalah dirimu dari segala bentuk kemusyrikan. Jagalah dirimu, dapatkanlah jodoh dengan kemurnian hati.
dan ketulusan jiwa. Berdoalah agar engkau mendapat jodoh yang dari sana. Oke, kita teruskan acara ini. Ya, masih di Nembus Mata Batin. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel YouTube Lakon Mata Batin. Kali ini saya akan bercerita kisah tentang asmara darah yang mungkin penuh dengan misteri. Pelet adalah daya tarik agar seseorang menyukai diri kita, agar seseorang lawan jenis menyukai pribadi kita. Banyak orang ingin mencari jodoh karena sudah lama jomblo, akhirnya mencari jalan pintas supaya dirinya menjadi cantik, menjadi lebih menarik. Maka orang mencari hal-hal yang mistik, hal-hal yang gaib, hal-hal yang membuat orang jadi tertarik. Maka dari itu saya akan menceritakan bagaimana efek negatif daripada penggunaan raja asmara. Ini benarnya. Ini adalah raja yang dibuat seperti ini, ya, dibuat dengan mantra-mantra yang tinggal jelas ini. Mantra-mantra ada simbol-simbolnya, simbol-simbol huruf-huruf nggak jelas. Ya ini saudaraku ada huruf-hurufnya. Ini adalah raja atau mantra yang ditulis di media jimat. Jadi ini di dalam pun ada kertas lalu ditulis. Nah, seperti itu pembuatan jimat ini untuk menarik energi agar berdiam di sini, maka ditulislah mantra-mantra ini. Lalu bagaimanakah mantra ini dapat berfungsi? Ya, karena digunakan untuk melakukan aura yang menarik seseorang. Singkat cerita, saudaraku, ada seorang ibu-ibu yang mengalami penyakit yang tidak jelas. Penyakit yang tidak jelas, ya. Beliau mengalami sakit di bagian kepala, bagian perut, ya, dan sangat akut sekali. Emosional sekali, tidak bisa tersinggung. Lalu saya telusuri kenapa dia menjadi sakit seperti ini. Sampai anaknya pun kalau dia sedang emosi disiksa, saudaraku, disiksa anaknya. Anaknya sendiri, anak kandungnya disiksa karena emosional, dia mudah sekali marah. Setelah saya telusuri dengan mata batin saya bahwa beliau memiliki jimat ini, saya tanya, Anda sepertinya memiliki jimat atau benda yang membuat Anda menjadi tertarik. Akhirnya beliau mengakui, dan sampai benda ini dikeluarkan
diserahkan ke saya. Saudaraku, karena khawatirnya, karena cintanya beliau ini, ibu ini, untuk mendapatkan seorang pasangan hidup, karena ibu ini sudah janda mungkin umur 40 tahun. Jadi beliau khawatir tidak mendapat pasangan hidup hingga memakai media-media seperti ini dari seorang dukun. Beliau pergi ke dukun mencari ini, ya, mantra ini, jimat ini supaya mendapatkan jodoh. Yang sangat saya herankan sekali, perbedaan usia yang sangat jauh, saudaraku. Nah, jadi suaminya berumur sekitar 15-16 tahun. Beliau umur 40 tahun. Oke lah, perbedaan usia, tapi itu aneh. Sebab apa? Tentang waktu yang jauh ini, kok bisa seorang ibu mendapatkan anak, ya, karena umurnya jauh sekali. Nah, jadi sepantasnya lelaki itu menjadi anaknya. Ada suatu energi di dalam benda ini. Ini kuntilanak, saudaraku. 2 kuntilanak kembar yang menarik pemuda itu untuk menjadi kekasihnya. Seperti itulah daya tarik dari jimat ini, dari benda Raja Asmara. Dan singkat cerita, karena efeknya itu sampai sakit kepala yang tidak bisa dikatakan amat sangat, itu sakit sekali, jadi bisa dikatakan remeh, hingga beliau datang menemui saya untuk konsultasi, dan akhirnya semua saya bukakan mengenai latar belakang beliau dan juga kenapa beliau mengalami sakit. Sebabnya adalah jimat pelet asmara yang membuat laki-laki itu mau tunduk dan menjadi suaminya. Kita tidak bisa memisahkannya karena sudah menjadi mungkin bagian dari hidupnya. Hanya kita menyembuhkan sakitnya. Nah, akhirnya saya melihat seperti daun-daun kelapa yang bergoyang-goyang, menari-nari. Jadi setiap dia bacakan ini itu seperti rayuan pulau kelapa, sehingga orang akan tertarik dan mau mendekatnya dan mau mencintainya. Nah, jadi kita bersihkan rumahnya, kita bersihkan aura-aura yang negatif yang ada di dirinya, kita ruat. Alhamdulillah beberapa saat kemudian sakitnya sembuh, dan pasangan suami istri ini kembali kepada cinta yang murni, tidak lagi memakai ini, ya. Karena saya tanya dengan suaminya, apakah Anda masih mencintai istri Anda yang walaupun perbedaan umur? Nah, saya mencintainya tanpa saya merasakan sesuatu lagi yang menarik daya padanya. Jadi sudah dinetralisir, yang akhirnya menjadi sadar, keadaan menjadi jauh lebih baik dari kemarin. Oke, demikianlah cerita ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran penting bahwa jodoh di tangan Tuhan. Jodoh sudah ada yang atur. Janganlah engkau mengusahakan hal-hal yang klinik mistik seperti ini, karena berefek negatif dan bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu, jauhilah kemusyrikan, ya. Lakukanlah perintah Allah, ya, dan jauhilah larangannya. Demikian. Jangan lupa subscribe, like, komen, lakon YouTube Mata Batin. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.